Puji nama Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom, shalom. Lambaikan tangannya Bapak Ibu yang diberkati sepanjang minggu ini. Lambaikan tangannya, berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu, hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Mari kita buka hati pikiran kita untuk Tuhan Yesus boleh melawat setiap kita hari ini. Mari buka hatimu untuk Tuhan. Mari fokuskan pikiranmu untuk menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Kita mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Biarlah hidup kita, penyembahan kita hanya kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jadikanku Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Allah Roh Kudus, biarlah Engkau yang mengalir dalam setiap hidup kami. Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus. Amin. Ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadiratmu, ku sembah Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Ku sembah Kudus, 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 Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian dari awal, Allah Roh Kudus. Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku,
sanjung Kau mulia, mulia. Mari angkat tanganmu, katakan ku sembah kudus. Haleluya. Amin. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia. Mari sama-sama katakan ku sembah kudus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kuduslah Tuhan. Kami sanjung Engkau Tuhan. Mulia bagi. Mari katakan lebih sungguh lagi, ku sembah Kau Tuhan. Amin. Kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami tinggikan, kami agungkan namamu, Yesus. Haleluya. Kami sembah. Mari saudara angkat suaramu, mari angkat pujianmu, bermazmurlah bagi Tuhan. Oh, Kau ditinggikan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Amin. Kau yang ditinggikan, Kau yang diagungkan, Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan yang berkuasa, Engkau Tuhan Allah yang dahsyat perkasa. Oh Tuhan, haleluya. Kirabaya rad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 a. Haleluya. Oh kami puja. Mari lebih lagi saudara angkat suaramu, mari tinggikan Tuhan kita. Tuhan disenangkan lewat pujian penyembahanmu. Oh terpujilah Tuhan. Kirabaya radadabaya ranamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Mari renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Dia Allah yang hadir di tempat ini. Sebab Dia Allah yang menguasai hati pikiran kita. Sebab Dia Allah yang akan melawat setiap kita. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Roh Kudus penuhi
hati kami, mengalirlah Roh Kudus, Roh Kudus penuhi amin, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, amin, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah Roh Kudus, Roh Kudus penuhi, Roh Yesus urapi, jamahlah setiap hati kami, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, mengalirlah sekarang, haleluya, oh haleluya, irabayarana moyarana moyarana mayarana mayase, sikire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 r
Pujilah Tuhan. Irabayarana mayarana 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 mayase. Siker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 ana mayarana mayarana mayase. Haleluya. Irabayarana mayarana mayarana mayase. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah hidup. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratku. Amin. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi. Amin. Tinggal di dalammu Tuhan, jamalah seluruh hidupku, kuasamu mengubah, kuasamu mengubah, kuasamu Tuhan, kuasamu mengubah hidupku. Haleluya. Kami bersyukur hari ini sebab Tuhan baik atas setiap kami. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang melimpah atas setiap kami Tuhan. Suatu kesempatan yang indah kami boleh bersekutu dengan Tuhan hari ini Bapa. Di mana tidak semua orang Tuhan memiliki kesempatan yang sama dengan kami Tuhan. Dan kami mengucap syukur buat segala kemurahan Tuhan atas hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Beracaralah Tuhan dalam ibadah kami ini Bapa.
kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya. Biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dipermuliakan. Kami percaya Tuhan bertahta dalam pujian penyembahan kami. Tuhan hadir di tengah-tengah kami, menjamah, mengurapi, melawat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan berkati. Sampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap kami. Supaya kami diteguhkan, dikuatkan, bahkan ditegur lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Kami mau memuji Tuhan lebih dalam lagi. Beracaralah Tuhan, Engkau ambil alih ibadah kami ini Bapa. Biarlah mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami bersatu hati. Setiap pekerjaan setan, iblis, roh jahat, kuasa kegelapan yang coba untuk menekan hati, jiwa, pikiran kami patah hancurkan kuasa yang kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mau nyatakan hanya ada satu nama yang berkuasa, yaitu nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari umat yang percaya sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Lebih lagi saudara, tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Haleluya. Roh Kudus bercurah di tempat ini, urapannya yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi
kemuliaan Tuhan ada di tempat ini. Amin Bapak Ibu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Kita sama-sama bertepuk tangan memuji Tuhan kita. Haleluya. Suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Mari kita siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka hati kita. Biarlah setiap hati kita mencari tanah yang subur di hadapan Tuhan. Biarlah setiap benih firman yang ditaburkan itu boleh bertumbuh berakar dalam hidup kita. Amin. Roh Kudus di tempat ini, berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa.
sekarang. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Tembuslah Roh Kudus di tempat. Mari kita buka hati kita untuk kuasa Roh Kudus bisa bekerja. Tembuslah Roh Mari kita Kudus kosongkan diri kita biar Tuhan yang bertanya. Amin. Pulihkan setiap kami Tuhan. di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Urapilah kami
Haleluya. Amin. Oh, oh Yesus, haleluya, Yesus, Yesus, haleluya. Urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Oh, Kindara nama syakadalah ya kadalala. Kidara tapapa syakadalah. Yesus Tuhan. Yesus. Kerinduan kami hanya satu Tuhan. Bersekutu dengan-Mu. Kerinduan kami hanya satu, menemui wajah-Mu, mengasihi Engkau, memuji, menyembah-Mu. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Hal-hal yang dahsyat kuperkatakan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hal-hal yang mustahil yang Kau sediakan bagi kami terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau sedang bekerja dari awal saat ini sampai akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang siap mendengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Shalom. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Apa kabarnya? Luar biasa. Haleluya. Ada hal yang dahsyat bicara soal Pentakosta. Sama-sama katakan dahsyat. Tapi saya harapkan bahwa Pentakosta, Hari Raya Pentakosta bukan cuma sekedar hari raya. Nah, itu tema saya, khotbah saya pada pagi hari ini. Kenapa? Kita sebagai orang, katanya sekarang Pentakosta karismatik gitu ya, adalah menjadi, saya nggak ngerti Bapak Ibu sudah berapa tahun menjadi orang Pentakosta, orang karismatik, mungkin dari OE gitu ya. Saya dari lahir sudah seperti itu. Tapi yang menarik adalah bagaimana kehidupan kita hari-hari ini itu memandang atau ketika bicara soal hari Pentakosta ada paradigma baru yang bisa kita dapatkan. Kenapa? Karena seringkali Pentakosta hanya sekedar hari raya
yang dirayakan setelah kenaikan Tuhan Yesus 50 hari setelah itu. Tidak ada sesuatu yang greget. Padahal hari Pentakosta adalah sesuatu yang wow. Hari ini kita akan belajar sama-sama. Kenapa? Saya nggak tahu, tetapi pengalaman saya ketika saya menghadapi generasi, banyak sekarang yang mungkin sudah tidak mengalami perbuatan Roh Kudus dalam kehidupannya. Tapi perbuatan AI banyak yang alami. Banyak anak-anak muda yang saya sama saya lagi ada acara entrepreneurship. Lalu karena bantu anak-anak didik saya, kita jualan Bapak Ibu. Lalu hari itu saya ingat banget bahwa jualan kami itu nggak laku gitu ya. Lalu saya perkatakan firman, saya katakan Tuhan kalau ada satu yang beli akan ada yang beli lagi. Waktu itu kita jualan kaos. Anak didik saya ketika dia lihat itu dia bilang, serius apakah bisa? Bisa, ayo kita berdoa. Lalu kita berdoa, di basar itu kita berdoa. Dan waktu itu apa yang terjadi? Ada satu ibu yang beli. Dan ketika ibu ini beli, dia nggak cuma beli satu, dia beli teman-teman yang lain. Lalu ketika anak didik saya lihat begini, dia bilang gini, ternyata mujizat itu masih ada. Gitu ya. Dan mereka pulang dengan satu paradigma diubahkan, bahwa ketika mereka lahir dari Kristen, mereka nggak ngerti bagaimana perbuatan Roh Kudus dalam kehidupan mereka. Apalagi bicara soal hari Pentakosta. Ditanya mungkin kita yang sudah senior tahu, mungkin beberapa hari di tempat ini ada doa 10 hari, saya nggak ngerti juga. Katanya banyak gereja melakukan doa 10 hari. Tetapi jangan sampai hari Pentakosta hanya sekedar ritual saja. Hanya sekedar memperingati bahwa harusnya kita merayakan. Tetapi tidak mengalami apa yang terjadi pada waktu itu. Ada hal yang menarik Bapak Ibu. Ketika murid-murid Yesus berkumpul 120 orang. Lalu firman Tuhan katakan, sebelum itu katakan, kamu tunggu ke Yerusalem, lalu kamu tunggu Roh Kudus akan turun atas kamu. Diminta wait and see. Bapak bisa bayangkan kalau kita berimajinasi sedikit apa yang terjadi hari itu. Saya ambil ayatnya, kita buka sama-sama dalam Kisah Rasul 2 ayat yang pertama, next. Ini dia. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya ngapain? Ngapain Bapak Ibu? Berkumpul. Sama-sama katakan berkumpul. Kita sedang apa hari ini? Berkumpul. Ya. Sedang berkumpul. Tetapi yang menarik adalah mereka bukan cuma sekedar berkumpul. Kenapa? Karena kalau berkumpul tanpa tujuan namanya nongkrong. Nongkrong aja ada tujuannya. Kalau berkumpul tanpa ada sesuatu yang mau dibicarakan, namanya sekedar wacana. Lalu ngopi-ngopi, pulang dimarahin orang tua, dimarahin istri. Saya nggak tahu bapak-bapak sini masih sering begadang nggak? Ya. Begadang main gaple gitu ya. Ya, lalu istrinya teriak-teriak. Ya, suami saya bergaul sama kalian bukan benar, tetapi pulangnya pulang malam. Kenapa? Karena nggak ada tujuan. Kita akan telah sama-sama, next berikutnya. Bicara soal berkumpul. King James Version membuat kata berkumpul itu menarik. With one accord. Lalu ada pengertian menarik adalah bicara soal satu passion, satu kerinduan. Nah ketika bicara soal berkumpul ternyata murid-murid pada waktu itu mereka berkumpul tidak hanya sekedar berkumpul tetapi memiliki tujuan yang sama. Dan dituntun oleh spirit yang sama, roh yang sama. Jadi gereja Tuhan ketika bicara soal hari Pentakosta, seharusnya kita berkumpul untuk satu tujuan. Kita berkumpul untuk punya kerinduan yang sama. Itu mengapa ketika murid-murid Yesus berkumpul, mereka itu dapat janji. Siapa yang berjanji? Yesus yang berjanji.
Apa yang dijanjikan? Allah yang dijanjikan, Roh Kudus yang dijanjikan. Ketika mereka berkumpul, mereka punya tujuan yang sama. Kenapa? Untuk menggenapi perjanjian yang Tuhan berikan. Untuk menikmati janji yang Allah berikan, yang Yesus berikan. Bahwa kamu akan diberikan penolong. Aku gak akan biarkan kamu jadi yatim piatu, gak dibiarkan sendirian. Itu kata berkumpul. Yang menarik dari kata berkumpul ini Bapak Ibu, saya akan nggak bahas bahasa Yunani, bahasa asli, tapi di bahasa aslinya ada dua kata yang artinya yang pertama adalah together sama-sama, yang berikutnya adalah passion. Yang paling menarik adalah kata passion itu bukan cuma bicara soal kerinduan, tapi akar katanya adalah pengorbanan. Aduh. Jadi Bapak Ibu yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika murid-murid Tuhan berkumpul, mereka punya satu tujuan, mereka punya satu passion, dan mereka mempunyai satu kondisi adalah mereka berani berkorban. Pak Bu, Bapak Ibu berkumpul di sini berkorban. Ya atau ya? Ya, berkorban waktu. Benar? Ya. Berkorban diri Anda. Mungkin ada yang di sini sudah puluhan tahun, Anda berkorban puluhan tahun di sini. Gak gampang menetap dalam satu gereja, bekerja lokal berpuluhan tahun. Menghadapi banyak tantangan, dan yang paling menarik adalah kalau kita berkumpul, itu berarti kita sedang memberikan satu pemikiran yang sama. Untuk punya tujuan yang sama, itu gak mudah. Yang artinya adalah bahwa Anda dan saya, gereja Tuhan, diminta oleh Allah sendiri untuk mulai mengorbankan sisi ego kita. Hanya untuk satu, untuk tujuan yang sama. Jadi kalau gereja Tuhan tidak memiliki tujuan yang sama, jangan-jangan hari Pentakosta hanya sekedar ritual, hari raya saja. Jika Bapak Ibu datang ke tempat ini beribadah, memperingati hari raya Pentakosta hanya sekedar berhari raya, Anda tidak memiliki tujuan, Anda tidak memiliki kerinduan, dan ini seharusnya menjadi booster buat kita, buat Anda dan saya. Ketika bertahun-tahun kita sedang loyo dalam kekristenan, capek yang udah pelayanan, main musik, bangun pagi, yang jadi hamba Tuhan siapin diaken, bendahara yang mikirin duit, keluar melulu gak pernah masuk gitu kan. Banyak yang dikeluarkan, lalu tekanan keluarga, tekanan kerjaan, bagian di marketplace, kering. Disitulah ketika bersama orang-orang percaya, lalu mereka bersehati bersama, lalu mereka dapat sesuatu, kita butuh Tuhan. Itu Pentakosta. Kita butuh Roh Kudus yang tolong kita. Itu Pentakosta. Kita butuh Allah yang tuntun kita. Kalau Allah mau tuntun kita, firman Tuhan katakan harus punya satu kerinduan. Itu kenapa disuruh berkumpul bareng-bareng. Bareng-bareng berkumpul, kenapa? Jangan sampai engkau dan saya ketika menantikan Roh Kudus, tujuan kita berbeda. Anda mau Roh Kudus enggak? Aduh, enggak dulu deh. Itu sebabnya mereka tetap berkumpul. Banyak orang bilang kalau mau sehati itu harus buat event ya. Ada apa? Ada banyak acara gitu, kita buat event. Ya, gereja lawan gereja jadi satu, itu lo buat event. Saya selalu protes hal ini. Saya katakan kalau Anda mau bersatu, paling susah orang bersatu adalah dalam doa. Bapak Ibu tahu kenapa? Firman Tuhan katakan doa seorang suami gak dijawab kalau istrinya gak berdoa. Bener? Ya, itu sehati tuh. Jadi ketika bicara soal berkumpul, ada satu pengorbanan supaya kita sama-sama satu tujuan. Pernah main yang jalan bareng-bareng pakai bakiak? Ada Bapak Ibu tahu? Ya diikat kakinya, benar? Kalau 17 Agustus, benar ya? Kanan, kiri, kanan. Coba bayangin kalau main itu beda tujuannya. Yang satu kiri, satu kanan, apa yang terjadi? Jatuh. Udah hafal semua, udah sering main berarti.
umurnya lama berarti ya. Anak sekarang udah jarang main begitu Bapak Ibu. Ya, mainnya e-sport, Mobile Legend, apalagi ya yang udah tahu lah ya. Ya. Pokoknya kalau udah ngomong mereka nggak bicara soal bersatunya, nggak ngerti tuh. Coba kalau lagi jalan bareng-bareng, waduh. Yang paling enak adalah suami istri diajak bareng, berantem lulu tuh. Papa dibilang kiri jadi kanan. Atau foto begitu, suaminya minta love, yang satu begini. Bisa ngerti maksudnya? Berkumpul itu nggak gampang. Berkumpul itu bukan kongko-kongko. Hari Pentakosta ketika firman Tuhan katakan pada waktu itu mereka berkumpul bukan kongko-kongko. Bukan nongkrong minum seloki 2 loki. Enggak. Tapi mereka membutuhkan pengorbanan untuk punya satu tujuan. Satu tujuannya apa? Untuk supaya mereka dipimpin oleh Roh Kudus. That's all. Anda dan saya datang ke tempat ini punya satu tujuan. Umat Tuhan dikumpulkan untuk satu tujuan. Itu sebabnya yang pertama, next. Gereja lahir karena adanya tujuan yang sama dan dituntun oleh Roh Kudus. Saya udah tahu Bapak Ibu yang paling menarik adalah gereja lahir enggak langsung 3.000. Dimulai dari 12 jadi 120. Hari Pentakosta jadi goceng. Gitu. Sehari doang. Luar biasa, keren banget. Tapi enggak ada kucuk-kucuk 3.000, 2.000. Bapak Ibu tahu kenapa? Karena untuk berkumpul dibutuhkan proses. Hari Raya Pentakosta, bicara soal hari lahirnya gereja yang pertama, itu adalah proses. Kalau langsung jemaatnya banyak, itu namanya, Anda tahulah sendiri maksudnya. Kenapa? Karena ada proses. Dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib, eklesia. Mereka satu sama-sama bertekun, berdoa, punya tujuan yang sama. Bukan jadi penonton bioskop. Apa bedanya bioskop sama gereja? Sama-sama duduknya menghadap ke depan. Yang berbeda adalah kalau bioskop bayar duluan. Kalau gereja bayarnya belakangan, iya kan? Benar dong? Kalau bioskop kan ada jalan bayar duluan kan? Kalau di gereja kan bayarnya belakangan. Ya, udah masuk baru ditagih bayar. Ya, persembahan maksudnya. Ya, begitu. Ya. Tetapi ada banyak orang datang gereja cuma sekedar bioskop. Entertain, nonton. Tapi tidak menikmati. Sedangkan bicara soal hari Pentakosta ketika gereja lahir, mereka menikmati. Kenapa? Karena punya tujuan yang sama. Roh yang sama. Spirit yang sama. Berikut. Next. Nah ini banyak hal yang menarik. Pentakosta bukan hanya tentang baptisan Roh Kudus atau karunia Roh Kudus yang muncul, tetapi tentang kerendahan hati untuk dipimpin dan bersatu. Ini banyak kita, kalau jujur-jujuran kita sering dilema di sini. Orang katakan bahwa saya sudah dipenuhi Roh Kudus. Ya, dibaptis Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh, tapi kelakuannya roh kuda. Seharusnya kan gak gitu ya? Benar gak sih? Karena biasanya kalau seseorang mereka berkumpul sehati, mereka bersatu, hidupnya dipulihkan ketika Roh Allah jamah mereka. Mereka dipenuhi Roh Kudus. Ya. Kerja kita mengimani bahwa tanda awalnya berbahasa roh, mereka dipenuhi, lalu mereka mau bersatu, mau dididik sama-sama. Bukan berarti berbahasa roh gak penting, penting.
ketika kita dapat tekanan, kita masuk ke dalam tempat doa kita, dan kita berdoa dengan hal-hal yang tidak terucapkan, dan Roh Kudus membantu kita berdoa. Saya punya pengalaman menarik ketika bersama Pak Gembala di YWM 2008. Saya ingat banget tuh, ada Charis Angel, ada anak-anak muda. Saya ingat banget waktu itu kami ada di sebelah Ancol, Pademangan. Waktu itu ada teman-teman yang diutus, dan mereka karena masuk lalu mereka nggak ngerti tentang karunia Roh Kudus. Ini anak-anak muda, saya ingat banget soal itu karena waktu itu ada yang kerasukan setan. Bapak Ibu, orang luar negeri ketika masuk Indonesia ngeliat kerasukan setan dilepas begitu aja, kaget. Dan yang paling menarik adalah ketika mereka kaget, ya, mereka berdoa, yang keluar bukan doanya mereka. Suddenly saja mereka berbahasa roh. Dan mereka datang ke pertemuan kami, dia bilang gini, wah ngerti apa yang gue omongin tadi. Tapi Roh Kudus yang tuntun saya. Roh Kudus yang pimpin teman-teman di sana dan melakukan misi. Itu sebabnya ketika kita dipenuhi oleh Roh Kudus, bagi Bapak Ibu sekalian, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita punya kerendahan hati. Bahwa ternyata Roh Kudus diberikan kepada kita bukan untuk sekedar berbahasa, sekedar memegahkan diri sendiri. Enggak. Tapi ada tujuan ilahi yang sedang Tuhan berikan. Next. Itu sebabnya yang kedua dia katakan bahwa Pentakosta merupakan pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Kisah Rasul 2 yang ketiga dikatakan demikian, dan tampaklah kepada mereka apa? Lidah seperti nyala api yang bertebaran, dan hingga pada mereka masing-masing. Sama-sama katakan masing-masing. Itu sebabnya Pentakosta merupakan pengalaman pribadi yang sifatnya personal dengan Roh Kudus. Ketika Anda dan saya bersatu dalam doa, Roh Kudus jamah kita pribadi per pribadi. Saya dipenuhi Roh Kudus waktu doa semalam suntuk. Doanya semalam, suntuknya selebihnya. Ada yang masih doa semalam suntuk di tempat ini. Ya, ya. Tahu Bapak Ibu ya, rajin jam 10 malam, haleluya. Masuk jam 12, jam 1. Ada yang pernah ke Ungaran Bapak Ibu? Doa Ungaran ya. Di Ungaran ada bukit doa namanya Taman Getsemani. Karena saya tahu bahwa di tempat itu katanya hamba Tuhan sering berdoa di sana. Jadi saya sama adik saya mau berdoa di Taman Getsemani, Bukit Ungaran. Kayak pergi dengan tidak tahu apa-apa jalan ke Semarang. Lalu ternyata di sana kamar full. Dan akhirnya kami berdoa atau nginep di ruangan doa. Dan saya ingat banget ada tas, lalu saya di gua yang pertama, adik saya di gua sendiri. Kita nyembah. Dari datang udah menyembah, haleluya. Lalu masuk tengah malam, wah kencang berbahasa roh. Jam 12, jam 1. Tiba-tiba sudah tidak ada suara, cuma bunyi air mengalir. Bunyi jangkrik gitu kan. Wih. Lalu saya berdoa, saya berbahasa roh, saya dengar goa sebelah saya nggak ada suara, yaitu adik saya nomor 2. Nah kami itu selalu dikasih tahu bahwa kalau lu doa di Ungaran ada lawatan Tuhan. Nah karena kami anak muda, kami pengen dapat begitu, bener ya? Kenapa? Pengen ngalami pribadi yang luar biasa itu. Jadi kita berdoa, lalu saya dengar sebelah saya nggak berdoa adik saya. Jadi saya keluar dari gua doa saya dan saya nonggolin kepala saya, ada pintu kecil, saya panggil adik saya. Adik saya namanya Efraim. Efraim, lalu dia kaget. Ya Tuhan, berbicaralah padaku, kata dia. Lalu saya panggil lagi Efraim, dia bingung. Kenapa suara Tuhan kayak suara abang gua, kata dia. Pas dia balik, dia lempar saya dengan sendalnya. Dasar lu, dia. Dia pikir bahwa dia lewat apa? Ngalami lawatan Tuhan. Ternyata abang, ya lah saya takut gitu ya. Kita berdua doang di gua itu, jangan-jangan dia diangkat Tuhan, saya belum. Benar, setuju?
doa semalam suntuk, yang sedang satu berasal satu sudah nggak ada, ngerti maksudnya? Jangan-jangan sudah selesai waktunya, kan deg-degan juga. Apalagi saya bawa dia, ya. Masih muda lagi, nggak ada dengar suaranya. Ya. Jadi itu pengalaman masing-masing Bapak Ibu, saya percaya bahwa pengalaman Anda dan saya dengan Roh Kudus itu berbeda. Saya dapat dipenuhi Roh Kudus waktu saya masih muda, waktu doa semalam suntuk. Ketika doa semalam suntuk, Tuhan lawat saya dengan situasi yang nggak seperti itu, yang masih awal. Dan saya ingat saya tinggal di Tanjung Priuk, anak Tanjung Priuk ini Pak, ya, di Jalan Bakti, ada anak Bakti sini, ya Jalan Bakti, lalu doanya di Warakas, bisa bayangin anak Warakas. Dan di situ terjadi lawatan Tuhan tahun 80-an. Dan waktu Jakarta Utara tahun 80-an adalah sesuatu hal terjadi di tahun 80-an. Ada gerakan revival tahun 80-an. Jadi Pentakosta merupakan pengalaman pribadi. Yang berikut, pengalaman pribadi dengan Roh Kudus harusnya berdampak pada orang lain. Mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Jadi ternyata ketika bicara soal Roh Kudus, firman Tuhan katakan di Kisah 2 ayat 8, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Dengarin Bapak Ibu. Ketika kita mengalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, maka orang lain mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Kenapa? Karena kita yang alami sendiri. Itu sebabnya kesaksian yang paling dahsyat adalah menceritakan pengalaman pribadi. Engkau dan saya ketika mengalami perjumpaan pengalaman pribadi dengan Tuhan, lalu orang lain bilang begini, Pak, Kak, Bu, Tan, kenapa kok lagi ada masalah kok hidupnya bisa menikmati masalah? Orang Kristen gitu ya, masalah kok dinikmati. Kita orang berduka cita aja kita nyanyi, benar? Benar kan? Iya. Saya punya adik angkat, lalu ketika dia meninggal karena apa? Karena penyakit yang tidak disembuhkan. Lalu hari itu terjadi lawatan Tuhan luar biasa di kelompok kami. Di rumah duka itu 3 hari 3 malam pujian penyembahan. Sampai orang-orang bilang ini tempat rumah duka, tidak berhenti, nyanyi terus. Orang Kristen tuh ini aneh. Sedih dia nyanyi. Kalau orang India kan nyanyi terus itu ya. Orang Kristen dia nyanyi terus. Dan itu kebangun rohani di komunitas kami di gereja lokal satu yang kami layani. Nah ketika Anda dan saya mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Roh Kudus, maka orang-orang sekitar kita akan melihat Yesus dalam hidup kita. Harusnya gitu. Setuju? Benar ya? Jangan sampai ketika di sini kita dibaptis Roh Kudus, pulang di rumah kita baptis istri kita. Kubak. Kemarin saya sama istri saya mengalami kasih karunia. Kita ngomong soal apa yang harus kami lakukan dengan generasi. Bagaimana hati terhadap generasi terjadi. Banyak generasi sekarang jadi dalam tanda kutip ada orang tua tapi yatim piatu. Yang ngerti katakan, kayaknya saya ngerti itu. Mereka punya orang tua tapi yatim piatu. Karena orang tuanya tidak menjadi orang tua yang sesungguhnya. Sebab itu kata firman Tuhan begini, pada hari-hari terakhir akan terjadi apa? Hati bapak akan berbalik kepada anak. Ada pemulihan di situ. Sifatnya apa? Personal, Bapak Ibu. Pribadi. Bisa bayangkan bahwa hari raya Pentakosta bagi orang Yahudi adalah hari raya buaran, penuaian.
Itu sebabnya tepat sekali pada hari Pentakosta pada waktu itu ada tuayan. Kenapa ada tuayan? Karena mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Bukan kata orang. Bukan kata si A. Tadi di gereja saya dengar si tante sharing. Saya kalau pulang dari tempat ini tuh isi saya selalu cerita. Tadi dapat doa dari Mama Pak Gembala. Dikasih masukan, kasih impartasi. Kita pulang kita mikir, oh iya benar. Apa yang Tuhan ingin omong sama kita. Berapa waktu minggu yang lalu saya beribadah, ketika teman sepelayanan khotbah bicara soal spirit yang luar biasa dalam kitab Daniel, excellent spirit. Ketika saya baca lagi, saya diberkati. Kenapa? Karena bicara soal excellent berasal dari satu kota yang namanya Jatir. Tadi ketika saya teliti kota itu, Jatir adalah kota Yehuda di atas gunung. Dan kota ini menarik. Ya ini disebut excellent kenapa? Karena subur dan ditempati orang-orang Lewi. Secara tempat itu tempat yang paling subur dan tempat religius. Jadi kalau bicara soal excellent spirit adalah hidup kita harus berguna dan harus mempunyai hubungan dengan Tuhan. Ketika saya bilang begini, ya ampun Tuhan, berat ini. Gak mampu. Tapi melakukan oleh Daniel. Kenapa Daniel bisa seperti itu? Karena 3 kali sehari dia berhubungan dengan Tuhan. Artinya apa? Bapak tahu kenapa 3 kali sehari? Kenapa nggak tiap hari? Nggak tiap waktu? Bapak Ibu ada yang IF? Ada tahu jendela gitu ya, puasa tahu? Ya. Apa sih kalau kita mau habis puasa yang kita tunggu apa? Buka puasanya kan. Benar ya. Teman-teman di sana kalau puasa yang ditunggu apa? Buka puasanya. Bisa bayangkan kalau Daniel menetapkan hatinya untuk berdoa kepada Allah 3 kali sehari. Yang artinya apa? Artinya ketika dia berdoa jam 6, dia tunggu lagi nih jam berikutnya. Dan dia gak akan miss. Kenapa? Karena hatinya sudah tuntun seperti itu. Kerinduannya, pengalaman dia secara pribadi dengan Tuhan membuat dia menjadi excellent. Ketika orang lain lihat kita, Roh Allah hidup dalam kita, dan dia melihat benar-benar. Kalau kata orang dunia sudah jatuh ketimpa tangga pula, kena coran gitu ya. Ketika cat, babak belur, tapi dia masih bisa bersyukur. Kurang bersyukur apa Ayub? Sampai selesai dia mengalami proses, firman Tuhan katakan di triple. Yang gak di triple adalah istrinya doang. Itu orang Kristen percaya bahwa kita cuma monogami kan, kawin sekali. Kenapa? Ayub begitu. Meskipun istri yang cerewet cuma 1, Tuhan mau kamu ganti. Ini menarik. Karena ketika dia dipulihkan, dia ketemu Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, dia menjadi orang yang luar biasa. Itu perjanjian lama, apalagi perjanjian baru. Firman Tuhan katakan Musa sengaja menutup wajahnya supaya gak kelihatan wajah karena kemuliaan Tuhan terpapar. Apalagi ketika Roh Allah hidup di dalammu. Kalau Roh Allah hidup dalammu, ada tulang Elisa, ada pernah baca? Tulang sampai sumsum tulang kita, ada kebenaran firman Tuhan. Sampai hidup kita dipimpin Roh Kudus, kita ngerti nih, ada sinyal-sinyal. Kita takut, bukan takut karena kita mau kena hukuman, takut kita mau buat nangis Tuhan kita. Yang telah mati di atas kayu salib. Yesus itu luar biasa. Ketika dia naik ke surga dia katakan, aku gak mau tinggalin kamu sendirian. Aku akan berikan kamu penolong, comforter. Aku akan membantu kamu supaya nanti ketika aku tidak ada, kamu tahu ada Roh Allah, Roh Kudus yang aku utus. Dia akan jadi penolong buat kamu. Kenapa? Karena hari-hari itu adalah hari-hari yang sulit bagi murid-muridnya. Yesus tahu, maka dalam Yohanes pasal 15 ketika Yesus berdoa, Tuhan
aku berdoa. Lindungi murid-muridku ini. Bukan kepada mereka saja aku berdoa, tapi kepada setiap mereka yang percaya dalam nama, yaitu kita. Ketika engkau dan saya punya masalah, punya depresi, tantangan mungkin setahun ini, Pentakosta hari ini adalah di mana kita mengalami pribadi dengan Tuhan, pengalaman pribadi dengan Tuhan, booster kita. Untuk menghadapi tantangan demi tantangan, perjumpaan pribadi dengan Tuhan kembali. Where is your first love? Wih, keren banget bahasanya. Cinta pertama awal-awal. Diingatkan kembali. Roh Kudus sedang bangun hidup kita. Untuk mengalami dengan pengalaman pribadi dengan Dia. Menjumpai Roh Kudus secara pribadi. Dan hari-hari ini, gereja Tuhan butuh itu. Serius. Anak-anak kita, generasi kita selanjutnya butuh itu. Butuh bagaimana orang tuanya berdoa, dia lihat. Dan ketika orang tuanya punya masalah, orang tua bilang kepada anaknya, anakku jangan khawatir, Allah akan bantu kita. Bagaimana ketika anak-anaknya lihat orang tuanya punya masalah, berdoa, mereka bersatu, ajak anaknya, mari nak kita berdoa. Minta tolong Roh Kudus. Maka kitab Yosua katakan, aku dan seisi rumahku melayani Tuhan. Dan itulah yang membuat setan gak senang. Dia memecahkan keluarga. Kan dari awal Tuhan membentuk keluarga. Ketika Roh Kudus ada dalam keluarga, itu namanya Abednego. Ketika Daud bawa tabut Allah, sampai lupa saya. Ke rumah siapa? Obed-Edom. Gitu ya. Nama Obed-Edom adalah pelayan kota, benar? Ya, dia pelayan. Dan dia ketika di rumahnya diberkati, kota itu diberkati. Jadi mulai dari rumah Bapak Ibu. Roh Kudus bekerja secara pribadi untuk keluarga kita. Itu sebabnya jangan salah ketika Kisah Rasul 1 ayat 8 katakan, kamu akan menjadi saksiku. Di mana? Dari saya takut kedalaman kita ngomongin ini. Next. Pentakosta membuat murid-murid dimaksimalkan. Maka bangkitlah Petrus, kita katakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Siapa Petrus? Sorry to say. Pengecut dia awalnya. Kabur, ditanya, aku tahu siapa kamu. Kamu kan yang bernama Yesus orang. Benar? Petrus bilang apa? Enggak, gua gak kenal dia. Berapa banyak Petrus hari ini yang menyangkal Yesus dalam kehidupannya. Saya sukses karena saya bisa. Nyangkal Yesus tuh. Pelayanan saya luar biasa. Bergantung sama manusia dibandingkan pada Tuhan. Kalau jemaatnya 3.000 hilang 1 gak dicari. Serius, benar. Kalau jemaat sekitar kita gini, Pak Gembala gak ngerti. Itu kursi ada yang kosong gitu. Apalagi jemaat saya. Dia tinggalkan 99, cari yang satu. Bisa bayangkan 99 ekor. Itu diketahui semua namanya ya. Karena ketika jadi seorang gembala, firman Tuhan katakan, Pak Gembala mengenal dombanya. Panggil dengan nama dombanya. Itu sebabnya ada satu film dokumenter bahwa gembala itu panggil nama dombanya satu-satu. Dan kalau dipanggil pakai orang lain, itu gembala nggak dengar. Itu domba nggak dengar. Jadi Anda dan saya ketika hilang, gembala pasti nyari. Kan dipanggil kan, Stephen, nggak kedengeran dia. Itu dia. Jadi bisa bayangin, bersyukurlah
Kalau sedikit ini kita kenal, kalau sudah nambah lagi kita harus makin kenal. Jangan-jangan semakin banyak semakin enggak. Jangan-jangan mereka bersatu sehati bukan untuk tujuan. Hanya lihat entertainment. Musik yang keren. Semua yang keren. Hanya nonton. Tapi gak mengalami lawatan Roh Kudus. Petrus, dia yang penakut itu, firman Tuhan kan katakan dimaksimalkan. Berikutnya, murid-murid Yesus dimaksimalkan untuk memenuhi tujuan Allah. Gereja dimaksimalkan untuk memenuhi tujuan Allah. Saya gak tahu apa karunia Bapak Ibu, tapi hari-hari ini saatnya karunia rohani itu dimaksimalkan. Karunia rohani itu dimaksimalkan. Mengapa? Karena kerajaan Allah sudah dekat. Hal yang sederhana. Karena Yesus mau datang. Ketika dia mau datang ada tanda-tanda awalnya. Peperangan, kesusahan, ya, barang-barang naik. Dibutuhkan Roh Kudus, bukan kekuatan kita. Teman saya, sesama pendidik, tiap hari sudah mulai handphone. Ini saham turun atau naik? Udah berapa banyak kehilangan gitu. Kalau tinggi dia bersyukur, kalau hilang dia aduh. Kalau Roh Kudus ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu yang main seperti itu, ya bersyukur. Karena itu resiko. Tanya sama Tuhan. Ini kesimpulannya. Next. Pentakosta bukan sekedar hari raya. Pertama, karena Pentakosta merupakan hari lahirnya gereja. Mereka berkumpul, mereka sehati. Yang kedua, hari di mana terjadi yang mengalami pengalaman pribadi dengan Roh Kudus. Yang terakhir, hari mana Anda dan saya harusnya dimaksimalkan. Kobarkan karunia-karunia Roh. Maksimalkan. Jangan buat hari ini menjadi hari yang biasa-biasa saja. Hari sekedar cuma beribadah, tetapi pulang untuk mendapat tuaian. Bukan cuma sekedar berbahasa roh dibaptis Roh Kudus, tapi kobarkan karunia rohani yang ada. Dan itu membuat Anda dan saya menjadi senjata yang luar biasa. Saya tutup dengan kesaksian ini. Saya nggak pernah lupa kesaksian ini, karena ini pengalaman kami pribadi secara komunitas. Kami pernah ngadakan retret Bapak Ibu. Dan retret itu bisa dinyatakan secara teori, awalnya adalah kegagalan. Karena ada satu kondisi di mana anak didik saya atau anak retret saya itu jatuh. Dan harus dijahit. Yang tadinya sukacita, jadi ngeri. Karena robek, karena dia jatuh dari tebing. Karena games yang kami buat, jatuh. Karena hal itulah akhirnya kita berkumpul sama-sama dan mikirin Tuhan apa ini. Kita nyembah Tuhan di ruangan yang setengah ruangan ini. Ya, Camp David itu, ya, Ibu Dora Kansel punya tempat. Kita atas nyembah Tuhan. Satu nyembah Tuhan. Lalu satu dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis Roh Kudus. Satu dibaptis Roh Kudus. Itu sore hari. Bapak Ibu. Bapak Ibu kami retret 3 hari. Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Selesainya kapan? Esok hari. Dan anak-anak tidak ada yang beranjak dari tempat itu. Ada yang bingung, kenapa teman gue belum gak datang-datang ke kamar. Mereka masuk ke ruangan. Mereka duduk, masuk itu, duduk. Ketika mulai nyembah, langsung. Push. Hari itu. Saya melihat pekerjaan Allah luar biasa. Saya sebagai pembina saya mau berhentiin gitu ya. Kenapa? Karena capek mungkin. Ada yang mereka sampai gak bisa berhenti, mereka cuma tiduran. Dan mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal bahasa roh. Gak bisa berhenti. Dari sore hari kejadian
sampai esok pagi. Dan mereka tidak ada yang tidur. Lalu saya bisa bayangkan apa yang terjadi pada waktu hari Pentakosta. Rasul berdoa. Ada gemuruh yang luar biasa. Dan lawatan Tuhan terjadi. Dan hampir semua mereka yang melayani yang ada di tempat itu, hari-hari ini dipakai Tuhan dengan dahsyat. Ada yang jadi gembala, meskipun keluar dari gereja. Tetapi kan jadi gembala. Ada yang pindah, tapi pelayanan. Semuanya aktif. Kenapa? Karena mengenai perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Karunia yang dikobarkan. Saya percaya ada maksud Tuhan di tempat ini. Anda datang. Anda Tuhan mau kita bersatu berkumpul. Kita mengalami proses. Dan proses itu membuat kita jadi barang yang mulia. Barang yang mulia akan dipakai Tuhan dengan dahsyat. Amin. Anda rindu itu? Amin. Ya, amin. Aminnya begitu ya. Mari berdiri sama-sama. Jangan juga. Kita berdiri sama-sama yuk. Haleluya. Yesus, kundarata pasyakadalatana. Terima kasih Tuhan, Kau dahsyat, Kau dahsyat. Banyak tantangan dalam kehidupan kita. Tapi saatnya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus lagi. Saya berdoa hari ini, Tuhan bukakan hal yang dahsyat. Telinga rohani kita, hal-hal yang tidak kita pahami sebelumnya. Yesus Kristus Tuhan. Glory, glory Yesus. Terima kasih. Hadirat-Mu memenuhiku. Katakan sama-sama. Hadirat Kudus-Mu penuhi dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu, hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhiku. Hadirat Kudus-Mu penuhi bait-Mu. Dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Saya mau bawa Bapak Ibu ke dalam imajinasi. Bisa bayangkan ketika Tuhan Yesus naik ke surga, dia katakan berkumpullah engkau di loteng Yerusalem. Tahu Bapak Ibu? Kerinduan itu membuat situasi ruangan atas itu berbeda. Perkumpulan itu menjadi hal yang berbeda. Kenapa? Karena ada hati yang rindu. Mereka sama sekali gak ngerti apa yang akan terjadi next. Mereka sama sekali gak tahu apa yang akan terjadi yang akan Yesus berikan. Mereka gak ngerti apa yang janji, siapa yang akan datang, gak ngerti sama sekali. Anda dan saya sudah ngerti bahwa Roh Kudus yang akan diutus. Tetapi waktu itu
tidak tahu sama sekali. Bapak Ibu tahu? Ketika Tuhan berjanji, sometimes engkau gak ngerti gimana ceritanya. Tapi pagi hari ini, siang hari ini, itu situasi itu membuat hadirat Allah begitu nyata. Angkat pujian ini. Kita punya tujuan yang sama. Dan minta Tuhan, saya berkumpul di sini, saya rindu Engkau. Engkau yang udah suam-suam kuku, Engkau yang sedang capek, Engkau yang sudah bete hidup ini. Saja kita butuh Roh Kudus tolong kita. Dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Oh, hadiratmu Kedarata Pasyakadara memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya hadiratmu. Ya kadalaya panarana masyakara. Jesus, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak. Sekali lagi, hiaralayamu, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan. Saya akan berdoa buat Anda. Mari angkat tangan kananmu sama-sama. Taruh tangan kirimu di atas kepalamu. Saya akan berdoa buat Bapak Ibu sekalian. Hendarata pasyakadala dadalaya kandaralaya pasyeked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 ata kadalaya kandarabo. Hiadadada, Anda yang sudah di kana bahasa roh, mari berbahasa roh sama-sama. Kita mari bangun roh kita. Hindalata kadalaya dalaya daraba syakad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 . Kebebasan, kemaksimalan dialaya kadalaya kadalaya kadaraba syakada. Yesus dahsyat. Yesus, 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 Yesus. Iya ya Bapak, kehadiran Tuhan Yesus, lawatan Allah, lawatan Allah, yes God. Yang lemah dikuatkan, yang lemah dikuatkan, yang kurang maksimal dimaksimalkan. Bagimu Tuhan pujian kehormatan, bagimu Tuhan segala-galanya.
Oh, yes God. Dipenuhi, 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 dipenuhi. Haleluya, yes. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian tiada Yesus Tuhan, haleluya. Namamu besar dan layak dipuji, yes. Nyanyi pujian bagimu, pujian bagimu Tuhan, namamu, yes. We worship you God. Nyanyi pujian bagimu Yesus, pujian bagimu, oh Tuhanku, Tuhan. Namamu besar dan layak, kelalata sakadara layak kadara sakado. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian adaramu Tuhan. Namamu besar, sekali lagi katakan, dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagi Tuhan, pujian, yes, kedalalah kadapo. You're great, yes. Kayak pujian, kayak berikan pujian, hormat, kemuliaan bagi Allah. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Kedalayana Masya, Hialalayana Masya, Hianananananana Masya, dan layak dipuji. We worship you God. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan. Namamu besar dan layak dipuji. Bapak Ibu, saya mau tantang Bapak Ibu memperkatakan berkat bagi kehidupanmu. Perkatakan berkat, keluarkan suara perkatakan berkat buat dirimu pribadi, buat keluargamu. Mari keluarkan suara, aku perkatakan berkat damai sejahtera yang dahsyat dalam kehidupan kami. Aku berdoa Tuhan, kami bukan jadi ekor tapi jadi kepala. Aku berdoa apa yang kami belum pikirkan, kami doakan Tuhan sediakan bagi kami. Apa yang belum kami lihat, kami percaya kami telah terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kesembuhan, ada kekuatan, ada kemaksimalan, ada kedahsyatan terjadi dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan.
Yes, haleluya. Kodarata pasyakadarara. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di tempat ini, di gereja ini, di keluarga kami, seperti di dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya sama-sama katakan. Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan yang paling dahsyat sekali lagi bagi Tuhan kita. Haleluya.